Hai, selamat datang di channel Kisah Horor dan Kriminal, tempat di mana kisah-kisah nyata yang mengejutkan dan penuh pelajaran hidup dibahas di sini. Kali ini, pembahasan tentang sosok Agus Salim, korban penyiraman air keras dan dugaan penyelewengan uang sumbangan. Bagaimana hal itu terjadi? Saksikan di sini. Kasus Agus Salim, korban serangan air keras, menjadi viral di media sosial setelah muncul petisi dari masyarakat yang mendesak Agus untuk mengembalikan donasi sebesar 1,5 miliar rupiah. Donasi ini sebelumnya diberikan oleh masyarakat untuk membantu pengobatan Agus, namun diduga disalahgunakan oleh Agus untuk keperluan pribadi, seperti membagikan uang kepada keluarganya, bukan untuk pengobatan. Sebelumnya, Agus menggalang dana melalui sebuah podcast YouTube yang dikelola oleh Pratiwi Nopianti. Berkaitan dengan hal tersebut, petisi yang dibuat pada Sabtu 19 Oktober 2024 mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap Agus. Para donatur merasa bahwa Agus tidak menggunakan uang donasi sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk pengobatan setelah dirinya mengalami serangan air keras. Sebagian besar netizen juga menyuarakan hal serupa di kolom komentar petisi tersebut. Mereka mengungkapkan rasa kecewa dan menuntut Agus untuk mengembalikan uang donasi yang dinilai disalahgunakan. Seiring dengan munculnya petisi ini, kasus Agus terkait dengan serangan air keras kembali menjadi sorotan. Perhatian publik semakin meningkat setelah Agus melaporkan Pratiwi Nopianti yang sebelumnya telah membantu menyalurkan donasi untuknya. Kronologi lengkap kasus Agus, dari penyerangan hingga dugaan penyelewengan donasi pun menjadi perbincangan hangat. Bagaimana kronologi tersebut? Berikut pembahasannya. Pada 1 September tahun 2024, Agus Salim disiram air keras oleh JJS atau A atau Aji. Agus menjadi korban penyiraman air keras saat mengendarai sepeda motor di Jalan Nusa Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada hari Minggu tersebut pukul 21.50 WIB. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi membenarkan kejadian tersebut pada Selasa 3 September 2024. Aksi penyiraman ini pun terekam kamera CCTV yang kemudian viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Agus dan istrinya terlihat sedang mengendarai sepeda motor ketika dibuntuti oleh dua pelaku yang salah satunya kemudian menyiram air keras ke arah Agus dan segera melarikan diri. Warga yang berada di sekitar lokasi segera berkumpul untuk memberikan pertolongan, salah satunya dengan menyiram air ke tubuh Agus yang mengalami luka bakar parah. Akibat insiden ini, Agus menderita luka bakar di 90% tubuhnya dan mengalami gangguan penglihatan. Agus sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM sebelum akhirnya keluar dan mulai muncul di beberapa podcast di media sosial. Selanjutnya, pelaku penyiraman yakni JJS atau A atau Aji ditangkap oleh pihak kepolisian di wilayah Cipondoh, Tangerang pada Rabu 4 September 2024. JJS sendiri merupakan bawahan Agus di sebuah kafe di Cipondoh. Berdasarkan penyelidikan, motif pelaku adalah sakit hati terhadap Agus yang sering memarahinya di tempat kerja. JJS mengaku bahwa ia merasa tersinggung karena sering dimarahi akibat salah memasukkan data penjualan. JJS mengaku membeli air keras secara daring dan berencana menyiramkannya kepada Agus sebagai bentuk balas dendam. Menurut polisi, air keras yang digunakan JJS biasanya digunakan sebagai cairan aki atau pembersih ruangan. Tindakan penyiraman ini menyebabkan luka bakar serius pada tubuh Agus dan masuk dalam kategori penganiayaan berat. Berdasarkan rekaman CCTV, Agus terlihat menghentikan sepeda motornya seketika setelah disiram air keras. Sementara itu, istrinya sempat ingin mengejar pelaku, namun JJS dan temannya segera melarikan diri dari lokasi kejadian. Setelah kejadian itu, Agus melaporkan serangan tersebut kepada pihak kepolisian, dan JJS pun
akhirnya ditangkap. Dari sana, kisah Agus Salim, korban serangan air keras tersebut pun viral di media sosial hingga beberapa YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Salah satunya yaitu YouTuber yang membantu Agus adalah Pratiwi Nopianti. Dari sana, Agus dihubungkan dengan Denny Sumargo, dan kisahnya semakin viral, mengundang banyak simpati serta donasi dari masyarakat yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Pada Sabtu, 14 September 2024, Agus menerima donasi untuk pengobatannya melalui Pratiwi Nopianti. Akan tetapi, sekitar sebulan kemudian, muncul kecurigaan bahwa Agus telah menyalahgunakan uang donasi yang seharusnya digunakan untuk pengobatan. Total donasi yang terkumpul mencapai 1,5 miliar rupiah. Pratiwi Nopianti dalam unggahan di kanal YouTube-nya menyebut bahwa Agus kemungkinan besar menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, termasuk membagikannya kepada keluarganya. Dugaan ini timbul karena kurangnya transparansi dari pihak Agus mengenai penggunaan uang donasi. Dan akhirnya, pada 19 Oktober 2024, petisi yang menuntut Agus untuk mengembalikan uang donasi mulai beredar di media sosial. Petisi ini adalah bentuk kekecewaan dari para donatur yang merasa Agus tidak menggunakan dana tersebut untuk tujuan pengobatan. Donatur menuduh bahwa Agus menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain di luar pengobatan. Dan petisi tersebut ditandatangani oleh puluhan ribu orang dan dipenuhi komentar donatur yang kecewa. Setelah kabar dugaan penyalahgunaan donasi ramai di media sosial, Agus melalui pengacaranya, Farhad Abbas, melaporkan Pratiwi Nopianti atas dugaan pencemaran nama baik. Farhad Abbas juga menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan Pratiwi atas dugaan pemerasan. Menurut Farhad, donasi yang diterima Agus adalah dana langsung dari donatur melalui rekening pribadi Agus, dan tidak ada penyumbang yang memberikan kuasa kepada Pratiwi untuk memindahkan uang tersebut ke yayasan milik Pratiwi. Farhad menegaskan bahwa uang donasi tersebut merupakan hak milik Agus. Farhad juga menuntut agar Pratiwi meminta maaf kepada Agus dan keluarganya di media sosial. Jika tidak, kami akan melaporkannya. Ia juga menegaskan bahwa Agus dan keluarganya hanya menuntut keadilan setelah merasa difitnah dan dipermalukan oleh pernyataan Pratiwi di media sosial. Sementara itu, Pratiwi Nopianti melalui akun Instagram pribadinya, @pratiwinopianti_real, mengungkapkan kekecewaannya atas laporan tersebut. Dia menulis bahwa tidak semua orang tahu cara menghargai meski telah dibantu. Tidak pernah menyesal memperlakukan orang lain dengan baik, tapi pelajaran yang didapat adalah tidak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih, tulisnya. Meski demikian, Pratiwi menyatakan bahwa ia tidak akan membalas perbuatan Agus. Pratiwi mendapatkan dukungan dari netizen, sementara Agus mulai dikecam. Seorang rekan kerja Agus, @akhyarmmd1717, melalui Instagram story-nya, mengungkapkan bahwa Agus seringkali bersikap tidak baik terhadap bawahannya. Akhyar mengaku bahwa Agus sering menegur dengan cara yang menyakitkan hati dan memaksakan kehormatan dari bawahannya, tetapi tidak menghargai mereka. Hal ini membuat banyak karyawan di restoran tempat mereka bekerja memutuskan untuk mengundurkan diri. Akhyar juga menyangkal pernyataan Agus di beberapa podcast, di mana Agus mengaku menegur bawahannya dengan baik. Ia menambahkan bahwa perilaku Agus mungkin yang memicu Aji, bawahan Agus yang melakukan penyiraman air keras untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Demikianlah pembahasan tentang sosok Agus Salim, korban penyiraman air keras yang kemudian terkena masalah terkait dengan dugaan penggelapan uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah.